Arya berjalan gontai di trotoar kota yang padat. Langkah kakinya berat, seolah setiap derap membawa beban baru. Malam itu, langit kota diselimuti cahaya lampu jalan, namun di dalam dirinya hanya ada kegelapan. Uang di dompetnya tak cukup bahkan untuk makan malam. Pikirannya kusut, kontrakan sudah digembok oleh pemiliknya, barang-barangnya dilempar keluar tanpa belas kasihan. Dan yang paling menyesakan, penagih utang tadi siang sempat menarik kerah bajunya di depan umum, menuntut cicilan yang sudah berbulan-bulan tertunggak. "Arya, sampai kapan lo mau kabur? Hidup lo udah mentok, bro," kata salah satu penagih, sebelum mendorongnya keras ke tembok. Kata-kata itu terus terngiang di telinga, menusuk lebih dalam daripada pukulan. Arya menatap langit kota yang dipenuhi gedung menjulang. Dulu, ia bermimpi bisa memiliki usaha besar, jadi orang sukses, memberi kebanggaan untuk keluarganya. Tapi kenyataan berbalik. Bisnis kecil yang ia bangun runtuh, modal habis, hutang menumpuk. Kini, ia hanyalah bayangan lelaki yang dulu pernah punya harapan. Perutnya keroncongan, dan ia berhenti di depan warung kopi pinggir jalan. Ia tak punya cukup uang untuk sekadar membeli seporsi nasi goreng, jadi ia hanya duduk di bangku kayu, memesan segelas kopi hitam murahan. Dari sana, ia melihat orang-orang berlalu lalang dengan wajah penuh tujuan, berbeda sekali dengan dirinya yang kehilangan arah. Saat itulah, suara berat tapi familiar terdengar dari belakang. "Ya ampun, ini bukan Arya yang gue kenal dulu, kan?" Arya menoleh. Seorang pria berpakaian rapi berdiri dengan senyum penuh percaya diri. Wajahnya jelas dikenali, Bima. Kenalan lamanya semasa SMA. Dulu Bima hanyalah remaja biasa, tidak menonjol, bahkan sering diejek karena keluarganya sederhana. Tapi kini, penampilannya mencolok. Jas mahal, jam tangan berkilau, dan mobil mewah terparkir tak jauh dari situ. "Bima." Arya hampir tak percaya. "Gila, lo sekarang berubah banget." Bima tertawa pelan, lalu duduk di samping Arya. "Waktu bisa mengubah banyak hal, bro. Gue lihat lo nggak seberuntung dulu, ya." Arya menunduk, merasa malu. Ia ingin menyembunyikan kenyataan, tapi mata Bima terlalu tajam untuk dibohongi. "Hidup gue berantakan, bisnis gagal, kontrakan gue diambil, utang gue numpuk. Jujur aja, gue nggak tahu mau kemana setelah ini." Bima menghela napas, lalu menepuk bahu Arya dengan penuh arti. "Gue ngerti perasaan lo. Gue juga pernah di titik itu. Tapi gue nemuin jalan keluar." Arya menatapnya dengan heran. "Jalan keluar? Maksud lo?" Bima tersenyum samar, seakan menyimpan rahasia besar. "Dulu gue juga nggak punya apa-apa, bahkan lebih parah dari lo. Tapi ada satu hal, satu pilihan, yang bikin hidup gue berubah total. Dari miskin jadi kaya, dari terpuruk jadi berkuasa." Arya tercekat. Ada nada misterius dalam ucapan itu, sekaligus godaan yang sulit diabaikan. "Lo, main investasi apa? Atau bisnis apa?" Bima hanya menggeleng pelan. "Bukan itu, bro. Lebih besar, lebih cepat, lebih pasti. Gue bisa bantu lo. Semua masalah lo bisa selesai. Utang lunas, rumah, mobil, usaha, semua bisa lo dapat lagi. Lo cuma perlu berani ambil langkah pertama." Hening beberapa detik. Suara kendaraan lalu lalang jadi satu-satunya yang terdengar. Arya merasa dadanya sesak. Bagian dirinya ingin langsung bertanya detail. Bagian lainnya takut dengan apa yang dimaksud Bima. Ia menelan ludah. "Tapi, dengan harga apa?" Bima tertawa kecil. "Harga? Semua orang bayar harga untuk mimpi mereka. Ada yang bayar dengan tenaga, ada yang bayar dengan waktu. Lo cuma harus bayar dengan keberanian." Mata Arya menajam, mencoba membaca maksud tersembunyi. Tapi Bima tidak menjelaskan lebih jauh. Ia hanya menatap langit kota yang dipenuhi bintang samar-samar. "Gue pernah janji sama diri gue sendiri," lanjut Bima dengan suara rendah. "Di bawah langit kota ini, gue nggak akan selamanya jadi pecundang. Gue nekat, gue ambil langkah itu. Dan sekarang, lo lihat sendiri hasilnya." Arya ikut menatap langit. Malam itu terasa panjang, seakan semesta sedang menguji hatinya. Apakah ia cukup putus asa untuk menerima tawaran Bima?
Ataukah masih ada secercah harapan lain yang bisa ia kejar dengan cara biasa? Bima berdiri, lalu merogoh saku jasnya, menyerahkan sebuah kartu nama hitam dengan tulisan emas. Kalau lo bener-bener udah nggak punya pilihan lain, hubungi gue. Ingat, bro, kesempatan kayak gini nggak datang 2 kali. Arya menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Di dalam hatinya, suara-suara bertarung, antara rasa takut, rasa penasaran, dan rasa ingin terbebas dari semua penderitaan. Saat Bima melangkah pergi ke arah mobil mewahnya, Arya masih duduk terpaku. Ia memandangi kartu nama itu, lalu kembali menengadah ke langit. Angin malam berhembus pelan, seolah membisikkan janji yang samar. Segala sesuatu yang besar, selalu menuntut pengorbanan. Dan malam itu, di bawah langit kota, sebuah benih keputusan mulai tumbuh di hati Arya. Keputusan yang kelak akan mengubah hidupnya, entah menuju kebahagiaan, atau justru menuju kegelapan. Perjalanan itu dimulai tanpa banyak kata. Beberapa hari setelah pertemuan di warung kopi, Arya akhirnya menghubungi nomor di kartu nama hitam pemberian Bima. Saat itu, ia sudah benar-benar buntu. Tidur di emperan toko, dikejar penagih utang, dan makan dari belas kasihan warung sekitar. Hatinya menjerit, kalau ada jalan keluar, meski gila sekalipun, gue harus coba. Malam itu, Bima menjemputnya dengan mobil mewah. Mereka melaju jauh meninggalkan hiruk-pikuk kota, menuju timur, menembus jalanan panjang berliku. Lampu kota satu persatu menghilang, berganti dengan hutan dan gunung yang gelap gulita. Apa yang sebenarnya mau lo tunjukin ke gue, Bim? Tanya Arya, berusaha terdengar tenang, meski perutnya mual karena perjalanan panjang. Bima hanya tersenyum samar. Lo bakal ngerti nanti. Yang jelas, kalau lo serius mau keluar dari semua keterpurukan lo, malam ini langkah pertama. Jawaban itu bukannya menenangkan, malah membuat Arya gelisah. Hatinya dipenuhi rasa penasaran sekaligus takut. Setelah hampir 7 jam perjalanan, mobil berhenti di sebuah desa kecil di lereng Gunung Kawi. Angin dingin menusuk kulit, kabut tipis bergelayut, membuat suasana kian mencekam. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi gamelan yang entah datang dari mana. Ini tempatnya, bisik Arya. Bima mengangguk. Iya, tempat yang udah nolong banyak orang. Lo bakal ketemu seseorang yang bakal nentuin hidup lo ke depan. Mereka berjalan melewati jalan setapak sempit, diapit pepohonan besar dengan akar menjuntai seperti tangan raksasa. Arya merasa seolah ada mata tak terlihat yang mengawasinya dari balik gelap. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah joglo tua dengan dinding kayu hitam. Lampu minyak di teras menyala redup, menambah aura mistis. Di depan pintu, berdiri seorang lelaki tua berjubah putih, berjanggut panjang, dengan tatapan yang tajam menusuk. Selamat datang. Suaranya berat, pelan, tapi bergema seolah dari banyak arah. Aku sudah menunggu kalian. Arya merinding. Lelaki itu adalah Kiai Husin. Namanya pernah ia dengar samar-samar dari cerita orang-orang. Kabarnya seorang tokoh spiritual yang dihormati sekaligus ditakuti. Bima membungkuk sedikit. Kiai, ini Arya, sahabat saya yang sedang butuh jalan. Kiai Husin menatap Arya lama sekali, membuatnya ingin berpaling. Tapi tatapan itu seperti mengikat, seolah menelanjangi isi hati dan pikirannya. Kau punya banyak luka, banyak beban, tapi juga punya keinginan yang membara. Arya tercekat, tak bisa menjawab. Kiai Husin berbalik, melangkah masuk ke dalam joglo. Ikutlah. Malam ini, di bawah Gunung Kawi, kau akan mendengar bisikan yang tak semua orang kuat mendengar. Ritual awal. Di dalam joglo, aroma kemenyan pekat memenuhi ruangan. Dinding dipenuhi wayang, topeng-topeng tua, dan kain hitam putih yang digantung rapi. Di tengah ruangan, sebuah sesaji tersusun, bunga 7 rupa, kepala kambing, dan kendi berisi air. Arya semakin gelisah. Bim, ini apa-apaan? Gue ngerasa nggak enak. Bima menepuk pundaknya. Tenang, percaya sama gue. Semua ini buat masa depan lo. Kiai Husin duduk bersila di depan sesaji. Suaranya lirih, tapi penuh wibawa. Dengarkan baik-baik, Arya. Tak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Dunia hanya memberi jalan bagi mereka yang berani membayar harga. Arya menelan ludah. Harga? Apa maksud Kiai? Kiai Husin memejamkan mata,
lalu mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya serak, menggema, membuat bulu kuduk berdiri. Setelah beberapa menit, ia membuka mata dan menatap Arya lurus. Jika kau ingin kekayaan, kuasa, dan terbebas dari semua utang, ada syarat yang harus kau terima. Ruangan seketika hening. Arya bisa mendengar jantungnya sendiri berdetak. Syarat pertama, kau harus melakukan ritual sesaji di makam keramat Gunung Kawi, membawa tumbal hewan, kambing atau ayam hitam. Syarat kedua, setiap tahun, kau harus mempersembahkan sesuatu yang berharga, sebagai tanda ikatanmu tidak pernah putus. Dan syarat terakhir, Kiai Husin berhenti, suaranya merendah. Ada kemungkinan, tumbal itu bukan hanya hewan. Kelak, bisa saja nyawa manusia yang paling dekat denganmu akan diminta. Arya terkejut, wajahnya pucat. Nyawa manusia. Kiai Husin menatapnya dingin. Itulah harga tertinggi untuk kekayaan tanpa batas. Dunia gaib tak memberi cuma-cuma. Arya gemetar. Semua logikanya berteriak untuk lari. Tapi kemudian ia melihat bayangan wajah ibunya yang sakit, utang yang menjerat, rasa malu yang menelannya setiap hari. Hatinya bimbang di jurang, antara moralitas dan keputusasaan. Bisikan gelap. Bima maju selangkah. Gue udah jalanin semua ini, Ar. Dan lo lihat hasilnya. Gue nggak kekurangan apapun. Percaya sama gue, lo juga bisa. Arya memandang sahabat lamanya itu. Tapi kalau tumbalnya manusia, gue nggak sanggup, Bim. Bima menatapnya lekat-lekat. Itu nanti. Sekarang lo cuma harus ambil langkah pertama. Tumbal hewan dulu. Setelah itu, lo bakal lihat hidup lo berubah. Gue janji. Kiai Husin tersenyum samar, lalu berbisik dengan suara yang nyaris seperti desiran angin. Di telingamu, Arya, sudah ada bisikan dari Kawi. Dengarkan. Dunia memberi kesempatan, hanya sekali. Ambillah, atau lenyaplah bersama kemiskinanmu. Tiba-tiba, Arya merasakan kepalanya berat. Suara itu bukan hanya dari Kiai Husin, tapi seolah keluar dari dalam pikirannya sendiri. Suara gaib, menggoda, menusuk, keringat dingin mengucur. Jantungnya berpacu, tangannya bergetar. Lalu, dengan suara serak, ia berkata, "Baiklah, saya setuju." Kiai Husin mengangguk, lalu menepukkan kedua tangannya sekali. Api lilin di ruangan bergoyang, kemenyan semakin pekat, dan dari luar terdengar suara burung hantu melengking. "Mulai malam ini," ujar Kiai Husin, "kau bukan lagi orang biasa. Kau sudah terikat. Jalan ini hanya ke depan, tidak ada kata mundur." Arya menunduk, sadar bahwa dirinya baru saja melangkah masuk ke dunia yang penuh kegelapan. Dan di luar sana, di lereng Gunung Kawi yang berkabut, terdengar desau angin yang seolah berbisik, "Selamat datang, Arya." Malam itu, langit Gunung Kawi pekat tanpa bintang. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, menutupi pepohonan besar yang berjejer seperti penjaga tua. Angin berdesir, membawa aroma tanah basah bercampur dupa yang menyengat. Arya berjalan tertatih di belakang Bima, membawa seekor ayam hitam yang berontak dalam pelukannya. Di pundaknya tersampir kain berisi bunga 7 rupa, kemenyan, dan sebilah keris tua yang dipinjamkan Kiai Husin. "Lo yakin gue harus ngelakuin semua ini sendiri, Bim?" Suara Arya bergetar, hampir tenggelam dalam pekat malam. Bima menoleh sekilas, matanya tajam. "Iya, Ar. Ritual ini cuma bisa dijalani sama orang yang minta. Gue dulu juga sendirian. Gue temenin sampai lokasi aja, tapi setelah itu, lo harus berhadapan sendiri." Langkah mereka akhirnya sampai di sebuah tanah lapang di lereng gunung, dikelilingi pohon beringin berakar menjuntai. Di tengahnya berdiri sebuah batu besar menyerupai altar alami. Kiai Husin sudah menunggu di sana, duduk bersila, wajahnya diterangi cahaya obor. "Letakkan semua sesajimu di atas batu," perintah Kiai Husin dengan suara berat. Arya menurut. Ia menaruh bunga, dupa, keris pusaka, dan ayam hitam yang masih berkokok ketakutan. Tangan Arya gemetar, seolah tubuhnya menolak, tapi hatinya terikat janji yang ia ucapkan malam sebelumnya. Kiai Husin mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya mendayu, tapi penuh tenaga, membuat udara di sekitar terasa bergetar. Obor di sekeliling mereka bergoyang meski angin tak bertiup. "Ambil keris itu," ujar Kiai Husin. Arya meraih keris pusaka.
Gagangnya dingin dan berat. Dengan tangan gemetar, ia menatap ayam hitam itu. Hewan malang itu berontak, matanya merah seperti menyadari ajalnya dekat. Tusuk jantungnya, biarkan darahnya mengalir di atas batu. Itu tumbal pertama yang akan membuka jalanmu, kata Kiai Husin datar. Arya menahan napas. Dalam benaknya, wajah ibunya, penagih utang, malam-malam kelaparan, semua berputar. Dengan satu hentakan, ia menancapkan keris ke dada ayam itu. Suara melengking terdengar, darah muncrat, membasahi batu. Jantung Arya berdegup kencang, tangannya berlumuran merah. Kiai Husin mengangguk puas. Sekarang, bakar kemenyanmu. Biarkan asapnya membawa doamu ke langit dan ke dunia lain. Arya menyalakan dupa. Asap putih tebal membubung, bercampur aroma amis darah. Udara semakin berat. Malam terasa seolah menahan napas. Kehadiran yang tak terlihat. Ketika jarum jam menunjuk tengah malam, sesuatu berubah. Angin berhenti. Hutan yang tadinya riuh sunyi mendadak senyap. Tak ada suara jangkrik, tak ada dedaunan bergoyang. Arya merasakan tengkuknya merinding. Ia merasa diawasi. Dari balik kabut, terdengar bisikan, lirih, namun jelas. Siapa yang memanggilku? Arya terkejut, matanya membelalak. Suara itu tak datang dari Kiai Husin, bukan dari Bima. Itu suara lain, dalam, menggema dari arah yang tak bisa ditentukan. Kiai Husin tetap tenang. Jangan takut. Jawablah dengan hatimu. Katakan siapa dirimu, dan apa yang kau minta. Arya menelan ludah. Suaranya serak. Saya, Arya, saya minta terbebas dari utang, minta kekayaan, minta hidup baru. Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, menusuk telinga. Kau, manusia lemah, tapi keinginanmu besar. Apakah kau siap membayar dengan pengorbanan? Arya gemetar. Ia ingin menoleh ke Bima, tapi tubuhnya seakan terkunci. Iya, saya siap. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Api obor berkobar liar. Dari asap kemenyan, muncul siluet hitam raksasa dengan mata merah menyala. Suara itu kini bukan lagi bisikan, tapi bergema seperti dari dalam bumi. Darah pertama telah diterima. Harta, kuasa, jalan duniawi akan kau genggam. Tapi ingat, setiap berkah membawa bayangannya. Setiap emas menuntut bayaran. Suatu hari, sesuatu yang paling kau cintai akan kuambil. Arya ingin menjerit, tapi mulutnya kaku. Hanya matanya yang berkaca-kaca. Makhluk itu mendekat, membisikkan sesuatu langsung ke telinganya. Mulai malam ini, kau bukan lagi milikmu sendiri. Kau adalah bagian dari kami, bagian dari Kawi. Penutup bab. Seketika, siluet itu lenyap, kabut tercerai, dan suara hutan kembali terdengar. Obor berkedip pelan, seakan tak terjadi apa-apa. Tapi Arya masih terengah, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi punggung. Kiai Husin menepuk bahunya. Sudah selesai. Kau telah diterima. Kini, lihatlah perubahanmu mulai esok. Bima menatapnya dengan senyum penuh arti. Selamat datang di dunia yang baru, Ar. Hidup lo nggak bakal sama lagi. Arya menunduk menatap tangannya yang masih berlumur darah. Dalam hati, ia tahu satu hal. Malam ini, ia memang telah membuka pintu menuju kekayaan. Tapi sekaligus, ia juga telah membuka pintu menuju kegelapan. Pagi pertama setelah ritual di lereng Kawi, Arya terbangun dengan perasaan aneh. Badannya masih lemas, tapi hatinya dipenuhi energi yang sulit dijelaskan. Udara terasa lebih segar, langkahnya ringan, dan untuk pertama kalinya dalam sekian lama, ia merasa penuh harapan. Hari-hari berikutnya, keanehan mulai muncul. Seseorang tiba-tiba menawarinya pinjaman modal tanpa bunga. Barang dagangan yang ia jual, awalnya kecil-kecilan di pinggir jalan, mendadak laku keras. Beberapa kenalan lama yang dulu menolak bekerja sama, kini justru berebut ingin jadi mitra. Dalam hitungan bulan, Arya berhasil membuka toko besar. Dari toko, berkembang menjadi jaringan usaha. Dari jaringan usaha, ia merambah ke perusahaan distribusi, properti, hingga investasi. Semua berjalan lancar, terlalu lancar, seolah jalan menuju kekayaan sudah diaspal oleh tangan tak kasat mata. Uang mengalir deras. Mobil mewah berganti setiap tahun.
Rumah megah berdiri di kawasan elit, lengkap dengan perabot impor. Di pesta-pesta, Arya hadir dengan jas buatan luar negeri, dikelilingi wanita cantik, musik hingar-bingar, dan gelas sampanye yang tak pernah kosong. Orang-orang menyebutnya inspirasi. Media menulis kisahnya sebagai pemuda miskin yang bangkit jadi raja bisnis. Arya tersenyum setiap kali membaca berita itu. Dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa ia memang dilahirkan untuk jadi orang besar. Masa lalunya, malam-malam lapar, wajah penagih utang, bahkan ritual di Gunung Kawi, mulai ia singkirkan jauh-jauh. Ia berkata pada dirinya sendiri, semua itu sudah lewat. Yang penting sekarang, gue udah di atas. Gue berhasil. Retakan pertama. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama tanpa bayangan. Malam-malam Arya mulai diganggu mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah kabut tebal. Dari kabut itu, muncul wajah-wajah asing, pria tua, wanita muda, anak kecil. Mereka menatapnya dengan mata kosong, pucat, seolah menuntut sesuatu. Kadang wajah itu mendekat begitu dekat hingga ia bisa mencium bau tanah basah dan darah. Kadang mereka hanya berdiri diam, berbisik dengan suara serak. Giliranmu akan tiba. Giliranmu akan tiba. Arya sering terbangun tengah malam dengan keringat dingin, napas terengah, dan tangan bergetar. Ia menatap cermin, menemukan matanya sendiri memerah, seakan tak tidur berhari-hari. Cuma mimpi, ia membujuk dirinya sendiri. Cuma karena stres. Tapi semakin kaya ia menjadi, semakin sering mimpi itu datang. Bahkan siang hari, kadang ia merasa ada bayangan lewat di sudut matanya. Suara samar memanggil namanya di lorong kantor megahnya. Godaan dan ketakutan. Bima, yang selalu muncul saat Arya ragu, menepuk bahunya suatu malam. Lo dapet semua yang lo mau, kan? Jangan mikirin mimpi. Itu cuma ilusi. Fokus nikmatin hidup lo. Arya mengangguk, tapi dalam hati, ketakutan itu sulit ia redam. Karena setiap kali ia memandang saldo rekening miliaran, setiap kali ia merasakan kenyamanan mobil mewah, ia teringat pada bisikan di malam ritual. Suatu hari, sesuatu yang paling kau cintai akan kuambil. Arya mencoba menutupinya dengan pesta, wanita, dan tawa. Tapi di balik semua itu, mimpi buruk semakin menekan. Dan suatu malam, ia bermimpi lebih jelas dari sebelumnya. Dari kabut, muncul sosok tinggi berbalut bayangan, matanya merah menyala. Suara dalam mimpinya bergema. Janji telah ditepati. Kekayaanmu nyata. Kini bersiaplah, karena bayaran akan ditagih, cepat atau lambat. Arya terbangun dengan jeritan. Jantung berdetak kencang, tubuhnya gemetar. Ia memandang sekeliling kamar mewahnya yang dingin. Semua harta yang ia miliki, tiba-tiba terasa seperti penjara emas. Di balik senyum di depan publik, Arya mulai menyembunyikan ketakutan yang makin hari makin nyata. Ia hidup di antara dua dunia, dunia gemerlap yang dipuja banyak orang, dan dunia kelam yang hanya ia sendiri yang tahu. Dan di dalam hati kecilnya, ia sadar, kenaikan yang cepat selalu membawa jatuh yang tak terhindarkan. Hari itu, kantor Arya penuh dengan suasana muram. Seorang karyawan kepercayaannya, Rudy, baru saja meninggal dunia dalam kecelakaan aneh. Mobil yang dikendarai Rudy terbakar begitu cepat di jalan tol. Padahal tidak ada tanda-tanda kerusakan sebelumnya. Arya datang ke rumah duka, berpakaian rapi dengan kacamata hitam, mencoba menyembunyikan kegelisahan di wajahnya. Ia memberi santunan besar kepada keluarga Rudy, lebih dari cukup untuk menutupi biaya pemakaman. Tapi di balik semua itu, ada perasaan aneh yang menghantuinya. Istri Rudy, dengan mata bengkak karena menangis, sempat menggenggam tangan Arya. Pak Arya, semalam almarhum sempat mimpi buruk. Dia bilang, ada wajah-wajah aneh yang mendatanginya. Katanya, ada yang menuntut nyawa. Kami kira itu cuma halusinasi. Ternyata, perkataan itu membuat Arya pucat. Wajah-wajah dalam mimpi Rudy, persis seperti yang ia lihat sendiri selama ini. Sepanjang perjalanan pulang, kata-kata itu terus bergema di kepalanya. Arya mulai berpikir, apakah kematian Rudy ada kaitannya dengan perjanjian gaib yang ia lakukan? Apakah ini harga yang diminta? Kecurigaan. Beberapa malam setelah pemakaman, Arya tidak bisa tidur. Mimpi buruk datang lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, ia melihat Rudy berdiri di kabut,
wajahnya hangus terbakar, menatapnya dengan mata kosong. "Arya!" Suara itu serak, mengerikan. Giliran berikutnya, sudah dekat. Arya terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menatap cermin, matanya merah, wajahnya lelah, seolah satu malam tidur bisa menggerogoti usia bertahun-tahun. Keesokan harinya, Arya memutuskan menemui Bima. Mereka bertemu di sebuah lounge hotel mewah. Dari luar, Bima tampak tenang, mengenakan jas mahal dan tertawa ringan seperti biasa. "Lo terlalu mikirin hal-hal kecil, Ar. Kematian Rudy? Itu kecelakaan. Jangan lebay." "Tapi Bim," suara Arya bergetar. "Istri Rudy bilang dia mimpi wajah-wajah aneh sebelum meninggal. Sama kayak mimpi gue." Untuk pertama kalinya, wajah Bima kehilangan senyumnya. Ada jeda singkat sebelum ia kembali menepuk bahu Arya. "Mimpi hanyalah mimpi. Kalau lo takut, lo nggak akan bisa nikmatin apa yang udah lo punya." Tapi bagi Arya, jeda itu cukup. Ada sesuatu yang Bima sembunyikan. Penemuan rahasia. Beberapa hari kemudian, saat Arya keluar malam untuk mencari ketenangan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Dari dalam mobilnya, ia mendapati Bima berjalan cepat ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Penasaran, Arya mengikuti dari kejauhan. Gudang itu tampak tak terurus, tapi dari celah pintu terlihat cahaya lilin berkelip. Suara mantra lirih terdengar, bercampur aroma kemenyan yang menusuk. Arya menahan napas, lalu mendekat ke jendela yang terbuka sedikit. Pemandangan di dalam membuatnya hampir berteriak. Di tengah ruangan, Bima berdiri bersama Kiai Husin. Mereka dikelilingi sesaji, kepala kambing, bunga 7 rupa, dan kendi berisi cairan merah pekat. Lilin hitam menyala di sekeliling, cahayanya bergetar menimbulkan bayangan panjang di dinding. Kiai Husin melantunkan doa dalam bahasa Jawa kuno, suaranya dalam dan bergema. Bima berdiri dengan mata terpejam, kedua tangannya diangkat tinggi. "Aku serahkan darah ini, untuk jalan kami, untuk kekuasaan yang tidak berakhir." Suara Bima bergetar, penuh pengabdian. Arya merinding. Ia tak pernah tahu Bima masih melakukan ritual setelah semua kekayaan yang ia dapatkan. Bukankah seharusnya ritual hanya dilakukan sekali? Kenapa Bima masih terikat? Kiai Husin berhenti melantunkan mantra, lalu menoleh pada Bima dengan senyum dingin. "Ingat, anakku, perjanjian ini bukan hanya awal. Ia harus diberi makan terus. Kalau tidak, kekayaan akan berbalik menjadi kutukan." Arya terhenyak. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir. Jadi benar, kekayaan yang ia nikmati bukan cuma-cuma. Ada harga yang terus-menerus diminta. Dan tragedi yang menimpa Rudy mungkin hanyalah permulaan. Tangan Arya gemetar. Ia mundur perlahan dari jendela, napasnya memburu. Kini ia tahu satu hal, Bima tidak pernah jujur padanya. Sahabat lamanya itu sudah lebih dulu terikat dalam lingkaran gelap, dan sengaja menyeretnya masuk. Dan di saat Arya berbalik untuk pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Suara serak, pelan, tapi jelas. "Sudah waktunya kau tahu, Arya." Arya menoleh cepat, tapi yang ia lihat hanyalah bayangan bergerak di balik kabut malam. Dengan langkah terburu-buru, Arya kembali ke mobilnya. Tangannya gemetar saat menyalakan mesin. Pikirannya dipenuhi pertanyaan dan ketakutan. Kini ia yakin, kekayaan yang ia miliki bukanlah anugerah, melainkan jerat. Dan semakin ia berusaha menutup mata, semakin dalam ia terseret. Malam itu, di balik kemewahan yang menutupinya, Arya mulai sadar, rahasia di balik kekayaannya bisa jadi adalah neraka yang perlahan menelan dirinya hidup-hidup. Hujan turun deras malam itu. Arya duduk di ruang kerja kantornya. Lampu meja kecil menjadi satu-satunya penerang. Tumpukan dokumen bisnis terabaikan, pikirannya masih kacau oleh apa yang ia lihat beberapa hari lalu, ritual rahasia Bima dan Kiai Husin. Rasa penasaran yang bercampur ketakutan membuat Arya mulai menyelidiki. Ia meminta akses diam-diam pada arsip pribadi milik Bima, memanfaatkan salah satu staf IT yang setia padanya. Dari situ, Arya menemukan hal yang mencurigakan, beberapa perjalanan rahasia Bima ke kota-kota tertentu, dengan catatan pengeluaran besar tapi tidak pernah tercatat di laporan perusahaan. Salah satu lokasi itu membuat Arya gemetar. Malang, Kediri, Cirebon, semua dekat dengan gunung yang dikenal mistis. Penemuan jurnal. Malam berikutnya,
Arya nekat kembali ke gudang tua tempat ia mengintip ritual. Kali ini ia menunggu sampai benar-benar sepi. Dengan senter kecil di tangan, ia menyusup masuk. Bau kemenyan masih tersisa, menusuk hidung. Lilin yang sudah pada meninggalkan bekas hitam di lantai semen. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah peti kayu kecil. Terkunci rapat, tapi dengan sedikit usaha menggunakan linggis, peti itu terbuka. Di dalamnya ada beberapa benda pusaka, keris berkarat, kain kafan, dan sebuah buku tua dengan sampul kulit kecoklatan. Arya membuka buku itu dengan hati-hati. Tulisannya aksara campuran Jawa kuno dan Arab Pegon, tetapi beberapa catatan ditulis dengan bahasa Indonesia modern. Ia mengenali tulisan tangan Kiai Husin. Di lembar pertama tertulis, kekayaan tidak datang dari sekali perjanjian. Ia harus dipelihara, diberi makan, dan diperluas. Setiap gunung memiliki pintu, setiap pintu memiliki penjaga, setiap penjaga menuntut darah. Arya menelan ludah. Halaman demi halaman berisi catatan ritual, Gunung Kawi, Lawu, Merapi, hingga Ciremai. Masing-masing dengan syarat berbeda, tumbal berbeda, dan janji kekuatan berbeda. Dan di antara catatan itu, satu halaman diberi tanda khusus dengan tinta merah, Gunung Ciremai. Rahasia Gunung Ciremai. Tulisan Kiai Husin menjelaskan bahwa di Gunung Ciremai ada ritual pesugihan yang lebih besar, lebih tua, dan lebih kuat daripada di Kawi. Ritual ini disebut Perjanjian Agung, di mana seseorang bisa memperoleh kekuasaan tak terbatas, bukan hanya kekayaan. Namun syaratnya mengerikan, tumbal bukan lagi hewan atau benda pusaka, melainkan jiwa-jiwa yang dipilih. Arya gemetar membaca kata itu. Jiwa-jiwa yang dipilih, artinya nyawa manusia. Di catatan itu juga tertulis, Bima telah siap menjadi wadah. Ia bukan sekadar murid, melainkan penerus. Arya hanyalah pintu untuk membuka jalan. Mata Arya membelalak. Jadi benar, ia hanya pion. Semua yang ia alami, semua yang ia dapatkan, hanyalah bagian kecil dari permainan Kiai Husin. Dan Bima, sahabatnya sendiri, ternyata dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar. Ketakutan yang meningkat. Arya menutup jurnal dengan tangan gemetar. Napasnya tersengal, seperti baru saja menemukan naskah kematian dirinya sendiri. Bayangan wajah-wajah dalam mimpi kembali terlintas, Rudy, orang-orang tak dikenal, dan kini, mungkin orang-orang lain yang akan menjadi korban berikutnya. Ia mulai menyusun potongan-potongan ingatan. Perjalanan Bima ke Cirebon. Ucapan Kiai Husin tentang perjanjian yang harus diberi makan terus. Dan kini, catatan tentang Gunung Ciremai. Bima bukan sekadar rekan sesama pesugihan. Ia sudah melangkah lebih jauh. Dan Arya hanyalah bahan bakar, bagian dari tumbal yang lebih besar. Ketika Arya hendak keluar dari gudang dengan membawa jurnal itu, suara langkah kaki terdengar dari kejauhan. Arya panik, mematikan senter, lalu bersembunyi di balik peti lain. Pintu gudang berderit terbuka. Dari celah, Arya melihat bayangan dua orang masuk. Suara berat Kiai Husin terdengar jelas. Jurnal ini tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Semua harus tetap rahasia sampai waktunya tiba. Arya menahan napas. Jurnal di tangannya terasa seperti bara api. Kalau ia tertangkap sekarang, nyawanya pasti jadi taruhan. Bima menyusul masuk. Wajahnya terlihat letih tapi matanya menyala dengan semangat aneh. Tenang, Kiai. Arya tidak akan tahu. Dia sibuk dengan bisnisnya. Kalimat itu menusuk jantung Arya. Ia sadar, Bima sengaja menutupi segalanya, bahkan berbohong di depannya. Dengan langkah perlahan, Arya merayap ke pintu samping gudang, berusaha keluar tanpa suara. Hujan deras menutupi derap langkahnya, dan akhirnya ia berhasil kabur ke kegelapan malam. Di kamar apartemennya, Arya menatap jurnal tua itu dengan mata kosong. Hujan masih menetes di jendela, seolah ikut membisikkan rahasia yang baru saja ia curi. Kini ia tahu satu hal, kekayaan yang ia miliki bukan puncak, melainkan bagian kecil dari jaringan pesugihan yang lebih besar. Dan pusatnya ada di Gunung Ciremai. Pertanyaan terbesar kini membayangi pikirannya. Apakah ia bisa keluar dari lingkaran ini, atau justru semakin tenggelam di dalamnya? Dan dalam hati kecilnya, Arya sadar, perjalanan ini baru saja dimulai. Arya tidak bisa tidur malam itu. Jurnal tua Kiai Husin masih terbuka di atas meja,
Halaman tentang perjanjian agung di Gunung Ciremai terus menatapnya seperti mata yang tak pernah berkedip. Kata-kata itu membakar kepalanya. Arya hanyalah pintu untuk membuka jalan. Ia tahu, jika ia hanya diam, hidupnya akan hancur perlahan, atau malah langsung dihabisi. Satu-satunya jalan adalah mencari kebenaran di sumbernya. Maka tanpa banyak berpikir, ia mengemasi tas kecil, menyembunyikan jurnal di dalam jaket, dan berangkat menuju Cirebon malam itu juga. Pendakian yang aneh. Perjalanan menuju Gunung Ciremai terasa berbeda. Udara semakin dingin, kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan suara hutan terdengar seperti bisikan. Arya mendaki sendirian, dengan senter kecil menembus kegelapan. Di sebuah persimpangan jalur setapak, ia bertemu seorang lelaki tua dengan tongkat kayu. Rambutnya putih panjang, wajahnya keriput, namun sorot matanya tajam. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Mbah Darso, penjaga gunung. "Aku tahu kenapa kau datang," ucap Mbah Darso dengan suara berat. "Jalan yang kau pilih berbahaya. Gunung ini menyimpan sesuatu yang lebih kelam dari sekadar pesugihan." Arya terdiam, mencoba menahan rasa takut. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Tentang Bima, tentang Kiai Husin, tentang perjanjian di sini." Mbah Darso menatapnya lama, lalu menghela napas. "Kekayaanmu hanyalah umpan. Mereka sedang menyiapkan ritual besar di sini. Ritual yang bisa mengikat roh gunung untuk jadi pelayan. Dan Bima, dia sudah menyerahkan dirinya. Kau tidak bisa menyelamatkannya lagi." Arya tercekat. "Tidak mungkin. Bima sahabat saya. Dia masih bisa kembali." "Kalau kau paksa ikut campur," Mbah Darso memperingatkan, "nyawamu yang jadi taruhannya." Kejaran di tengah hutan. Arya ingin bertanya lebih banyak, tapi tiba-tiba suara teriakan dan cahaya obor terdengar dari bawah jalur. Suara itu makin dekat. "Dia di atas sana. Jangan biarkan kabur." Arya langsung mengenali suara itu. Suara Bima. Panik, ia menoleh ke Mbah Darso, tapi lelaki tua itu sudah lenyap, entah kemana. Seakan hanyut ditelan kabut gunung. Arya tak punya pilihan selain berlari. Senter di tangannya bergoyang-goyang, menyorot pepohonan tinggi dan akar-akar yang siap membuatnya tersandung. Suara langkah kaki mengejarnya semakin keras. "Arya, berhenti. Jangan melawan takdirmu," teriak Bima dari kejauhan. Hati Arya mencelos mendengar nada suara itu. Bukan lagi sahabat yang ia kenal. Ada gema asing di balik teriakannya, seperti suara makhluk lain yang ikut berbicara melalui mulut Bima. Pertarungan batin. Arya berlari hingga napasnya tersengal. Ia menoleh ke belakang dan melihat siluet Bima di antara obor-obor. Wajah Bima tampak asing, mata merah, senyum dingin, tubuhnya lebih tegap dari biasanya. Seperti ada kekuatan lain yang menguasainya. "Arya!" Bima kembali berteriak, kini lebih dekat. "Kau pikir bisa lari? Kau pintu yang dipilih. Tanpa kau, perjanjian tidak sempurna." Arya merinding. Kata-kata dalam jurnal kini terasa nyata. Ia bukan sekadar korban. Ia adalah bagian penting dari rencana Kiai Husin dan entitas yang mereka sembah. "Bima, sadarlah!" Arya berteriak balik dengan sisa tenaga. "Kita sahabat. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu." Tapi Bima hanya tertawa. Tawanya bergema aneh di hutan. "Aku sudah memilih. Kekuasaan lebih nyata daripada persahabatan. Kau harus ikut, suka atau tidak." Arya terus berlari, menembus hutan yang semakin gelap. Nafasnya hampir habis, tubuhnya gemetar, tapi tekadnya semakin kuat. Ia harus mencari jawaban lebih dalam di gunung ini, meski Bima sendiri kini jadi musuh yang mengejarnya. Di belakangnya, suara langkah dan teriakan itu terus mendekat, bercampur dengan bisikan-bisikan gaib dari balik pepohonan. Gunung Ciremai seakan hidup, menunggu, siap membuka rahasia yang selama ini tersembunyi. Dan Arya sadar, malam itu hanyalah awal dari pertempuran yang lebih besar. Kabut di Gunung Ciremai semakin pekat. Udara dingin menusuk tulang, sementara langkah Arya tertatih-tatih menapaki jalur yang jarang dilalui manusia. Hanya suara detak jantung dan desah napasnya yang terdengar, sampai akhirnya ia menemukan sebuah celah batu besar yang disamarkan semak-semak. Dari balik celah itu, cahaya redup lilin dan suara mantra samar menyusup keluar. Arya merapatkan tubuh, menyingkap sedikit dedaunan. Di hadapannya,
Sebuah ruang rahasia di perut gunung terbuka. Puluhan lilin menyala, asap kemenyan memenuhi udara. Lingkaran besar digambar dengan darah, dan di tengahnya berdiri Bima bersama Kiai Husin. Arya tercekat. Tubuh Bima kini nyaris tak menyerupai manusia biasa. Kulitnya pucat, matanya merah menyala, dan bayangan hitam seakan menempel di tubuhnya. Di depannya, seorang lelaki muda terikat di tiang kayu. Tubuhnya gemetar, mulutnya tersumbat kain. Jeritan teredam terdengar jelas. Kiai Husin mengangkat tangan, suaranya menggema. Dengan darah ini, dengan jiwa ini, kami perbarui perjanjian. Kekayaan abadi, kuasa tak terbatas. Bima mendekat ke arah lelaki itu, memegang keris pusaka berlumur asap hitam. Senyumannya dingin, seperti bukan lagi Bima yang pernah Arya kenal. Ketegangan di balik bayangan. Arya menahan napas, tubuhnya gemetar. Ia ingin berteriak, menghentikan sahabatnya, tapi ketakutan menahannya di tempat. Suara di kepalanya berbisik, kalau kau muncul sekarang, kau yang jadi tumbal berikutnya. Namun sebelum keris itu menusuk, udara di ruangan bergetar. Api lilin bergoyang kencang. Asap kemenyan terhisap ke satu titik, membentuk pusaran hitam. Dari pusaran itu, muncul sosok astral yang dulu menghampiri Arya di Gunung Kawi. Sosok tinggi berbalut kabut, dengan mata merah membara dan suara berat yang mengguncang dada. "Cukup!" teriaknya, gema suaranya membuat lilin padam satu persatu. "Kalian melanggar perjanjian kuno." Bima terhuyung, wajahnya berubah tegang. Kiai Husin mundur selangkah, wajahnya pucat, tapi segera bangkit dengan tatapan penuh kebencian. "Penjaga Ciremai!" Kiai Husin menggeram. "Kau tidak punya hak campur. Perjanjian ini sah, darah sudah dibayar." Sosok astral itu menoleh pada Arya yang masih bersembunyi. Mata merahnya menembus kegelapan, seolah bisa langsung melihat ke dalam hati Arya. "Pemuda, kau yang kucoba peringatkan sejak Kawi. Mereka menjadikanmu pintu, tapi kau juga bisa jadi pengunci." Arya terperangah, tubuhnya kaku. Ia mengingat jelas bisikan di Kawi, janji kekayaan, tapi juga peringatan konsekuensi. Kini semuanya terjawab, makhluk ini bukan sekadar pemberi kekayaan, melainkan penjaga keseimbangan. Perang mantra. Kiai Husin mulai melantunkan mantra dengan suara keras. Tangannya membentuk mudra aneh. Lingkaran darah di tanah bergetar, membuka celah hitam yang memuntahkan suara-suara jeritan. Bima berdiri di sampingnya, tubuhnya semakin berubah, urat-urat hitam menjalar di kulitnya. Ia seperti tengah berubah menjadi wadah bagi sesuatu yang lebih besar. Penjaga Ciremai mengangkat tangannya. Cahaya merah meledak dari tubuh kabutnya, menahan kekuatan Kiai Husin. Dua kekuatan gaib itu saling berbenturan. Angin kencang menghantam ruangan, bebatuan berjatuhan dari langit-langit gua. Jeritan lelaki yang terikat semakin menjadi-jadi. Arya terlempar ke belakang, tapi suaranya menggema di dalam kepala. "Kau harus memilih. Diam, dan dunia akan ditelan. Bergerak, dan kau mungkin kehilangan segalanya." Puncak bab. Arya bangkit perlahan, wajahnya penuh keringat. Ia melihat Bima, sahabatnya, kini nyaris hilang ditelan kegelapan. Ia melihat Kiai Husin, gila dengan ambisinya. Dan ia melihat penjaga Ciremai, makhluk gaib yang anehnya justru ingin menghentikan semua ini. Di dada Arya, konflik berkecamuk. Ia masih ingat tawa Bima, masa lalu mereka saat miskin bersama. Tapi kini, yang berdiri di depannya bukan lagi Bima yang ia kenal. Penjaga Ciremai kembali berseru, kali ini langsung ke arah Arya. "Pilih, Arya, kau akan jadi pintu kehancuran, atau kunci penyelamat." Arya mengepalkan tangannya, tubuhnya gemetar di tengah pusaran energi. Untuk pertama kalinya, ia sadar, kekayaannya hanyalah kutukan. Dan kini, masa depannya, dan mungkin nyawanya, bergantung pada pilihan malam ini. Suara pusaran angin di dalam gua itu seperti ribuan jeritan yang bercampur jadi satu. Lilin-lilin padam, hanya menyisakan cahaya merah dari tubuh penjaga Ciremai yang kini berdiri tegak melawan Kiai Husin. Arya masih gemetar, berdiri di tepi lingkaran darah. Kata-kata penjaga menggema di kepalanya. "Kau akan jadi pintu kehancuran, atau kunci penyelamat." Di dalam dirinya, suara lain ikut berbisik, suara pesugihan yang dulu ia dengar di Kawi. "Lari saja. Kau sudah kaya. Biarkan mereka mengurus perjanjian. Nikmati hidupmu.
jangan campur tangan. Arya menutup matanya sejenak. Hatinya terombang-ambing di antara dua pilihan. Ia bisa kabur, meninggalkan semua ini, melanjutkan hidup dalam gemerlap dunia. Tapi setiap bayangan wajah dalam mimpinya, setiap jeritan yang menghantuinya, kembali muncul. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah peringatan. Ia mengangkat kepalanya, tatapan matanya kini teguh. Aku tidak akan lari. Jika aku diam, mereka akan terus mengorbankan orang lain. Aku harus melawan. Penjaga Ciremai menoleh padanya. Untuk pertama kalinya, makhluk itu tersenyum samar, seolah puas dengan pilihan Arya. Pertarungan dimulai. Kiai Husin meraung marah. Bocah ini berani menentangku. Arya, tanpa aku kau bukan siapa-siapa. Bima melangkah maju, keris di tangannya bergetar dengan energi hitam. Arya, jangan bodoh. Ikutlah dengan kami. Kekuasaan ini bisa kita bagi. Arya menatap Bima dengan mata berair. Kita pernah lapar bersama, Bim. Kita pernah mimpi punya hidup lebih baik. Tapi bukan begini caranya. Kau sudah bukan Bima yang aku kenal. Bima tertawa dingin, tawanya menggema aneh. Kalau begitu, kau akan mati bersama mereka. Dengan teriakan keras, Bima menyerang. Kerisnya melesat cepat, tapi Arya menangkis dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tangannya terangkat, dan cahaya samar muncul dari telapak tangannya. Cahaya itu membentuk semacam perisai, menghentikan serangan Bima. Arya terperanjat. Apa ini? Penjaga Ciremai berseru. Itu adalah sisa kekuatan dari perjanjianmu di Kawi. Kau bisa menggunakannya, bukan untuk serakah, tapi untuk melawan. Benturan spiritual. Pertarungan pecah. Bima menghantam Arya dengan kekuatan hitam. Energi gaib keluar dari tubuhnya dalam bentuk bayangan tangan-tangan besar. Arya menangkis dengan cahaya putih yang muncul setiap kali ia berfokus pada tekadnya untuk melindungi orang lain. Suara ledakan gaib mengguncang gua. Batu-batu berjatuhan, tanah bergetar. Kiai Husin terus membaca mantra untuk memperkuat Bima, sementara penjaga Ciremai berusaha menahan lubang hitam yang terbuka di tengah lingkaran darah. Arya, jangan ragu. Gunakan kemarahanmu, gunakan rasa sakitmu, teriak penjaga. Arya mengingat semua yang ia alami. Kelaparan, hutang, pengkhianatan, mimpi buruk, wajah-wajah korban. Semua itu bercampur jadi satu. Ia mengepalkan tangan, dan cahaya putih meledak dari tubuhnya, menabrak Bima hingga terlempar. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Perubahan Bima. Tubuh Bima menggeliat di tanah, urat-urat hitam semakin menonjol. Ia menjerit, suaranya bercampur dengan suara lain yang bukan manusia. Perlahan, tubuhnya membesar, kulitnya retak seperti terbakar dari dalam. Arya menatap ngeri ketika sahabatnya itu berubah menjadi makhluk pesugihan. Tubuh raksasa dengan kulit hitam legam, tanduk melengkung dari kepalanya, dan mata merah menyala seperti bara. Mulutnya penuh taring, suaranya gemuruh. Aku bukan lagi Bima, raungnya. Aku adalah wadah kekuasaan abadi. Arya mundur, hampir kehilangan keberanian. Tapi penjaga Ciremai berdiri di sampingnya, aura merahnya melindungi. Dia sudah menjadi budak sepenuhnya. Jika kau ingin mengakhirinya, kau harus menghancurkan ikatan perjanjian di dalam dirinya. Arya menelan ludah. Itu berarti ia harus melawan sahabatnya sampai akhir. Pertarungan penentuan. Bima mengayunkan tangan raksasanya, menghancurkan batu besar menjadi debu. Arya melompat menghindar, lalu melepaskan cahaya dari kedua tangannya. Ledakan putih menghantam dada Bima, tapi makhluk itu hanya terguncang sedikit sebelum bangkit lagi. Tak ada yang bisa menghentikanku, Arya, teriak Bima. Bahkan kau. Arya terjatuh, tubuhnya penuh luka. Napasnya berat. Di kepalanya, suara pesugihan kembali berbisik, menyerahlah, kau tidak akan menang. Kau hanya manusia biasa. Namun kali ini Arya membalas dalam hati. Aku mungkin manusia biasa, tapi aku tidak sendirian. Ia bangkit dengan sisa tenaga, menatap penjaga Ciremai. Makhluk itu mengangguk, lalu menyatukan tangannya dengan Arya. Cahaya merah dan putih berpadu, membentuk tombak energi yang bergetar kuat. Tusukan ke jantungnya, ujar penjaga. Itu satu-satunya cara memutus ikatan.
Arya berlari, berteriak sekuat tenaga. Bima meraung, menghantam dengan cakar raksasanya, tapi Arya menangkis dengan cahaya. Mereka bertemu di tengah gua, dan Arya menancapkan tombak cahaya itu tepat ke dada sahabatnya. Puncak, jeritan mengerikan mengguncang gua. Tubuh Bima menggelembung, lalu retak-retak, cahaya hitam keluar dari setiap celah. Sebelum ledakan terjadi, Arya sempat melihat sekilas wajah asli Bima di balik sosok mengerikan itu. Wajah sahabatnya, menangis, berbisik pelan, "Maafkan aku, Ar." Lalu cahaya hitam meledak, mengguncang seluruh gunung. Arya terlempar ke dinding gua. Tubuhnya penuh luka, matanya nyaris tertutup. Ia mendengar samar-samar suara penjaga Ciremai. "Pertarungan belum selesai, tapi malam ini, kau sudah memilih jalanmu. Ingatlah, pengorbananmu akan menentukan keseimbangan dunia ini." Arya ingin menjawab, tapi kesadarannya perlahan memudar, tenggelam dalam kegelapan. Debu dan cahaya hitam dari tubuh Bima yang hancur masih bergulung di dalam gua. Arya berusaha bangkit, tubuhnya remuk, napasnya hampir habis. Namun sebelum ia sempat tenang, suara tawa serak menggema dari balik kegelapan. "Lemah." Kiai Husin muncul dari bayangan, matanya menyala hijau, jubah ritualnya berkibar meski tak ada angin. Tangannya menggenggam tongkat berhiaskan tengkorak kecil yang berdenyut seperti hidup. "Aku sudah kehilangan banyak murid karena campur tanganmu, bocah. Tapi kau lupa, aku yang menulis perjanjian kuno ini. Aku yang mengikat roh pesugihan. Dan aku tidak bisa dikalahkan oleh manusia sepertimu." Arya mencoba berdiri tegak, meski tubuhnya goyah. "Aku tidak butuh mengalahkanmu sendiri." Dari belakangnya, cahaya merah muncul kembali. Penjaga Ciremai berdiri di sisinya, lebih besar dan lebih terang dari sebelumnya. Aura astral itu bergema di seluruh gua. "Engkau sudah melampaui perjanjian, Husin. Saatnya garis takdirmu berakhir." Pertarungan terakhir. Ledakan energi gaib memenuhi gua. Kiai Husin mengayunkan tongkatnya, melepaskan pusaran api hijau. Arya dan penjaga Ciremai menggabungkan cahaya putih dan merah, menciptakan tameng yang menahan serangan. Arya berlari maju, melepaskan serangan cahaya dari tangannya. Kiai Husin menangkis dengan mantra, tapi penjaga menembus celah, menghantamnya dengan energi merah membara. Pertarungan itu bukan lagi sekadar benturan fisik, ini adalah perang kehendak. Suara mantra, jeritan roh, dan cahaya gaib bertabrakan, mengguncang perut bumi. Arya teringat ucapan penjaga, ikatan perjanjian selalu berpusat pada hati. Dengan sekuat tenaga, ia menutup matanya dan menyalurkan semua tekad, semua luka, semua pengorbanannya, ke dalam satu pukulan cahaya terakhir. Cahaya itu menghantam dada Kiai Husin. Kejatuhan Kiai Husin. Teriakan Kiai Husin melolong panjang, menggema hingga ke dalam hutan di lereng Ciremai. Tubuhnya retak, matanya memancarkan cahaya hijau sebelum padam. Perlahan, tubuh itu terbakar jadi abu, tersapu angin malam. Penjaga Ciremai menatap Arya, suaranya bergetar dalam gema gaib. "Pilihanmu telah memutus lingkaran kutukan. Tapi setiap pilihan punya harga, Arya. Bersiaplah." Kehilangan segalanya. Ketika Arya membuka matanya, ia sudah berada di kaki gunung. Gua itu lenyap seolah tak pernah ada. Angin berhembus dingin, dan langit dini hari perlahan terang. Namun, ada yang berbeda. Pakaian mewahnya berubah lusuh, mobilnya hilang, ponsel dan uangnya tidak ada. Bahkan cincin emas di jarinya menghilang, meninggalkan bekas kosong. Arya meraba saku, hanya menemukan koin receh yang tak cukup bahkan untuk membeli segelas kopi. Semua kekayaan yang ia dapat dari pesugihan lenyap begitu saja. Ia terduduk di tanah, hampa. Untuk sesaat, hatinya digelayuti penyesalan. Tapi kemudian, ia tersenyum samar. Dadanya terasa ringan, jauh lebih ringan dari sebelumnya. Tidak ada lagi mimpi buruk, tidak ada lagi bisikan serakah. Hanya ada sunyi yang damai. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Arya kembali hidup miskin, bekerja serabutan di pasar kecil, membantu orang menurunkan barang, membersihkan kios, bahkan kadang tidur di emper toko. Namun, kali ini ia melakukannya dengan hati tenang. Tidak ada kebohongan, tidak ada jalan pintas. Setiap rupiah yang ia dapat, meski kecil, terasa lebih berarti. Di suatu sore, ia duduk di warung sederhana,
memandang matahari terbenam di balik bukit. Seorang anak kecil lewat, tersenyum padanya setelah ia bantu mengangkat belanjaan ibunya. Senyum polos itu menusuk hati Arya, memberinya rasa hangat yang tak pernah ia temukan bahkan saat rumahnya dulu penuh emas. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kekayaan bukan berarti punya segalanya. Kekayaan adalah ketika aku bebas dari rasa takut, bebas dari serakah, dan bisa hidup jujur. Penjaga Ciremai muncul samar di tepi pandangannya, siluet merah di antara pepohonan. Ia tidak bicara apa-apa, hanya mengangguk tipis, lalu lenyap kembali ke alam gaib. Arya menutup matanya, tersenyum. Perjalanannya belum berakhir. Tapi kali ini, ia tahu satu hal. Ia tidak akan pernah lagi tergoda oleh jalan pintas. Dan dengan itu, cerita Arya, si miskin yang pernah kaya lewat pesugihan, berakhir bukan dengan kemewahan, melainkan dengan kebebasan yang sesungguhnya.